Listrik statis. Apakah Anda memiliki kenangan bermain dengan sebuah penggaris yang digosokkan ke kulit ataupun ke rambut, kemudian memiliki kemampuan super untuk menarik robekan kertas kecil? Sebenarnya kejadian tersebut bukanlah sulap maupun sihir, melainkan adanya hukum fisika yang membuat kertas tersebut tertempel di bagian penggarisnya, di mana hal tersebut erat kaitannya dengan muatan listrik. Konsep dasar listrik statis. Berdasarkan contoh dari adanya daya tarik-menarik penggaris dan robekan kertas kecil, secara tidak langsung telah menjelaskan bagaimana konsep dasar dari listrik statis bekerja. Agar muatan listrik terjadi, maka dibutuhkan muatan positif dan muatan negatif. Khusus untuk benda yang tidak memiliki muatan, maka benda tersebut disebut netral. Pada contoh di atas pada gambar, ada sebuah penggaris yang muatannya berubah menjadi negatif setelah digosok-gosokkan pada rambut. Kemudian potongan kertas bermuatan netral, yaitu muatan positif pada kertas akan ditarik muatan negatif pada penggaris, sehingga kertas-kertas kecil akan tertarik atau tertempel pada penggaris yang sudah bermuatan negatif. Jadi penjelasannya mengapa robekan kertas kecil bisa menempel pada penggaris. Penjelasannya adalah benda yang bermuatan berbeda umumnya akan saling menarik satu sama lain. Sedangkan muatan yang sejenis akan saling menolak satu sama lain ketika didekatkan. Dengan kata lain, penggaris dan robekan kertas tersebut memiliki muatan yang berbeda, sehingga membuat keduanya saling menarik satu sama lain. Kesimpulannya, listrik statis terjadi ketika benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Benda yang bermuatan berbeda umumnya akan saling tarik-menarik satu sama lain, sedangkan muatan yang sejenis akan saling menolak satu sama lain ketika didekatkan. Penggaris memiliki muatan positif setelah digosokkan pada rambut, dan kertas bermuatan netral. Penggaris dan robekan kertas tersebut memiliki muatan berbeda sehingga membuat keduanya saling menarik satu sama lain. Contoh-contoh peristiwa listrik statis. Yang pertama yaitu balon yang digosokkan ke rambut lalu ditempelkan ke dinding, maka balon akan menempel ke dinding. Contoh selanjutnya yaitu petir atau halilintar. Petir terjadi karena perbedaan potensial antara awan dengan bumi cukup besar, maka akan terjadi perpindahan muatan listrik negatif elektron dari awan yang kelebihan muatan menuju bumi untuk mencapai kesetimbangan. Contoh selanjutnya, saat menyisir rambut kita, terkadang rambut kita akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir. Hal seperti ini dapat terjadi karena adanya interaksi muatan antara sisir dengan rambut kita. Contoh selanjutnya yaitu berdirinya rambut atau bulu tangan ketika tangan kita dekatkan ke kaca mobil atau layar TV yang baru dimatikan. Selanjutnya, bagaimana pemanfaatan listrik statis? Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda. Suatu pola muatan positif pada pelat mesin fotokopi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut tuner. Tuner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di bagi pengembang. Pola tuner dipindahkan di atas secari kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Pemanfaatan selanjutnya yaitu pada cat semprot. Teknik pengecatan juga menggunakan prinsip kerja muatan listrik statis. Cat yang disemprotkan diberi muatan listrik yang berlawanan dengan benda yang dicat.
sehingga butir-butir cat yang disemprotkan akan tertarik pada benda yang dicat. Butiran cat dari aerosol menjadi bermuatan ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Selanjutnya yaitu pada alat penggumpal asap. Alat ini berfungsi untuk menggumpalkan asap yang keluar dari cerobong asap pabrik. Partikel asap yang mengalir melewati cerobong akan terinduksi sehingga memiliki muatan induksi. Muatan yang dihasilkan ada yang positif dan ada yang negatif. Partikel asap tersebut akan tarik-menarik sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat. Bertambahnya berat partikel mengakibatkan partikel tidak ikut mengalir ke atas bersama asap. Partikel itu akan jatuh di dasar cerobong. Selanjutnya, listrik statis dimanfaatkan juga pada sisir rambut. Pada saat kita menyisir rambut yang kering, maka rambut akan menempel dan tertarik oleh sisir. Pada awalnya rambut dan sisir tidak bermuatan atau netral. Pada saat menggosokkan sisir ke rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke sisir, sehingga sisir akan mendapatkan tambahan elektron. Itulah tadi pembahasan kita tentang listrik statis atau diam. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton.